Korea Utara. Negara yang satu ini selalu dibahas di mana-mana dan topiknya hampir sama, yaitu bagaimana negara ini jauh berbeda dengan tetangganya yang ada di selatan. Korea Selatan boleh punya K-pop dan mendunia, atau film drama yang mendatangkan banyak cuan. Namun ada satu hal yang tidak dimiliki Korea Selatan, yaitu kemandirian dalam melindungi diri. Dan harus terus dilindungi oleh Amerika Serikat. Tidak seperti Korea Utara yang memang sudah terkenal dengan kemandiriannya, khususnya dalam mengolah kekuatan militer mereka sedemikian rupa hingga ditakuti, bahkan oleh Amerika Serikat sekalipun. Salah satu buktinya datang di September tahun 2023 kemarin, saat Kim Jong-un meluncurkan kapal selam nuklir taktis pertama mereka dengan nama Hero Kim Kun-ok. Tentu saja kehadiran kapal selam ini menjadi perbincangan hangat bagi banyak orang yang membuat kita perlu membahas, yaitu kekuatan Angkatan Laut Korea Utara lebih jauh lagi. Membahas tentang kekuatan Angkatan Laut, tentu saja kita akan melihat seluruh seluk-beluk kepemilikan alutsista dari Angkatan Laut Korea Utara. Mari kita mulai dengan melihat kapal selam yang mereka miliki. Dari data yang ditemukan, kapal selam Korea Utara ada 4 jenis dan berjumlah 98 unit. 3 jenis itu datang dari pabrikan Korea Utara sendiri dan 1 jenis datang dari pabrikan Cina. Dari semua kapal selam yang dimiliki oleh Korea Utara, kapal selam Sinpo Class atau Gore Class yang menjadi paling mutakhir. Pertama kali kapal selam ini didesain pada tahun 2014 sebagai kapal selam eksperimen terbaru dari Korea Utara. Pada September 2023, kapal selam ini diluncurkan dan menjadi kapal selam nuklir taktis pertama milik Korea Utara dengan nama Hero Kim Kun-ok. Dari segi spesifikasi, Gore Class memiliki ukuran panjang 70 meter dengan bobot mencapai 2.000 ton. Kapal selam ini bisa dihuni hingga 50 kru untuk beroperasi. Dari segi pelayaran, Hero Kim Kun-ok ini masih menggunakan mesin diesel. Kecepatan maksimalnya adalah 16 knot atau 30 km per jam di atas permukaan laut dan 10 knot atau 19 km per jam saat menyelam. Saat digunakan, daya jelajah dari kapal selam ini mencapai 2.800 km. Dengan spek ini, Gore Class milik Korea Utara ini masih terlihat biasa-biasa saja. Kekuatan penuh dan menakutkan dari kapal selam ini baru terlihat jika kita masuk ke dalam wilayah persenjataannya. Saat tahun 2014, di mana kapal ini masih menjadi rumor, banyak informasi yang mengatakan kalau kapal ini hanya punya 3 tabung peluncur rudal. Tapi nyatanya Pop Gengs, saat diluncurkan, malah mencapai 10 tabung luncur vertikal. Amunisi yang dibawa juga tidak main-main. Mulai dari rudal balistik Pukgung Song 1 yang diluncurkan pada tahun 2015. Rudal balistik yang memiliki ukuran panjang 7,4 meter dan diameter 1,13 meter ini memiliki daya jelajah 1.250 hingga 2.500 km. Dan mampu membawa hulu ledak konvensional serta hulu ledak nuklir. Kemudian ada juga peningkatannya, yaitu Pukgung Song 3 yang memiliki ukuran lebih besar dan sudah menggunakan bahan bakar padat. Rudal balistik ini memiliki ukuran panjang 9,15 meter dan diameter 1,4 meter. Daya jelajahnya mencapai 2.500 km dengan mampu membawa hulu ledak konvensional dan juga nuklir. Lalu masih ada rudal balistik lain, yaitu Hwasong 11 yang diluncurkan Korea Utara sejak tahun 2018. Roket dengan ukuran panjang 9,8 meter dan diameter 1,1 meter ini memang punya daya jelajah yang pendek, yaitu cuma mencapai 600 meter. Daya jelajah yang pendek ini sebenarnya disengaja untuk meningkatkan akurasi, di mana akurasi Hwasong 11 didukung oleh sistem navigasi inersia dan sistem navigasi satelit. Dalam penggunaannya, Hwasong 11 juga jadi salah satu amunisi yang beraksi untuk Rusia pada invasi mereka ke Ukraina. Saat digunakan Rusia, Hwasong 11 hanya menggunakan hulu ledak konvensional. Namun untuk Korea Utara, mereka bisa menggunakan hulu ledak nuklir. Amunisi terakhir yang bisa dibawa kapal selam ini adalah Hwasal 2, yang merupakan rudal jelajah. Ukuran panjangnya adalah 6 meter dengan diameter 0,6 meter. Daya jelajah Hwasal 2 ada di angka 2.000 km, dengan mampu membawa hulu ledak-ledakan tinggi dan juga hulu ledak nuklir taktis. Keberadaan Gore Class sebagai kapal selam terbaru dari Korea Utara menjadikan kapal selam ini sebagai standar baru kapal selam Korea Utara. Dari kapal selam, mari kita masuk ke kapal permukaan yang dimiliki oleh Korea Utara. Untuk sekarang, Korea Utara memiliki 1 jenis frigate, 3 jenis korvet,
2 jenis kapal peluncur torpedo, dan 4 jenis kapal peluncur misil. Jumlah totalnya itu mencapai 125 unit yang didominasi pabrikan dalam negeri Korea Utara. Hal menarik dari seluruh kapal permukaan yang dimiliki oleh Angkatan Laut Korea Utara adalah korvet mereka yang selalu membuat pihak Korea Selatan dan Amerika Serikat merinding. Contohnya, korvet Nampo Class yang diluncurkan pada tahun 2013. Korvet yang memiliki panjang 76 meter dan berat 1.500 ton ini memang masih menggunakan bahan bakar diesel yang kecepatan maksimalnya itu di angka 26 knot atau 48 km per jam. Namun tentu saja, korvet bukan tentang balapan, tapi tentang persenjataan yang dimilikinya. Nah, Nampo Class ini punya persenjataan yang lengkap, mulai dari berbagai jenis senapan mesin, seperti 1 unit oto melara 76 mm. Kemudian, 2 unit 30 mm AK-230 CIWS, dan 4 unit 14,5 x 114 man Gatling. Selain itu ada juga perangkat anti kapal selam seperti 4 unit RBU 1200 buatan Rusia, dan juga 4 unit peluncur torpedo ukuran 533 mm. Masih ada lagi sih, yaitu sistem rudal yang membawa amunisi anti kapal dan serangan darat Kumsong-3 yang bisa mencapai target hingga 300 km dengan kecepatan Mach 0,85 atau 291 meter per detik. Dan ada juga rudal anti udara jarak pendek Igla dengan jangkauan 6 km dan kecepatan Mach 1,9 atau 651 meter per detik. Nampo Class juga bukan cuma tentang persenjataan. Korvet ini juga bisa membawa 1 unit helikopter militer untuk berbagai kebutuhan. Entah itu helikopter serang atau berperan sebagai pembawa logistik yang membuat operasi Nampo Class makin fleksibel. Selain korvet Nampo Class, pada Agustus 2023 kemarin, sekali lagi, Korea Utara juga mengagetkan Korea Selatan dan sekutunya dengan menampilkan korvet baru mereka yaitu Amno Class. Korvet ini menjadi bahan perbincangan karena memperlihatkan diri di Laut Jepang untuk sebuah uji coba tembak misil, di mana misil yang ditembakkan adalah hasil jelajah Hwasal 2 yang memiliki jangkauan hingga 2000 km. Jangkauan ini tentu menakutkan bagi Korea Selatan karena Hwasal 2 bisa mencapai ibu kota Seoul dengan mudah. Dalam ilustrasi yang dimuat, Amno Class ini dirumorkan memiliki kapasitas hingga 2000 ton dengan segala macam persenjataan dan radar yang dimiliki. Belum banyak hal yang pasti yang diketahui tentang korvet Amno Class ini. Namun tentu saja bagi Korea Selatan ini adalah nightmare atau mimpi buruk. Nah, untuk membahas kapal permukaan dari Korea Utara, meski negara ini memiliki korvet kuat seperti Nampo Class dan Amno Class, sayangnya mereka tidak punya jenis kapal yang lebih kuat. Contohnya kapal destroyer atau kapal induk ringan sekalipun. Nah, ini nih yang membuat adanya perbedaan besar antara kekuatan kapal permukaan Korea Utara jika harus berhadapan langsung sama Korea Selatan yang di-backingin sama Amerika Serikat. Dalam militer Korea Utara, negara ini sangatlah unik jika kita masuk membahas tentang pembagian cabang militer. Jika biasanya sebuah negara hanya memiliki angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, Korea Utara ini ternyata punya 6 cabang militer. Mulai dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan pasukan strategis, angkatan pasukan khusus, dan juga angkatan biro rudal. Untuk angkatan laut yang tengah kita bahas sekarang menjadi salah satu ujung tombak utama yang terus diperkuat secara masif oleh Kim Jong-un dalam beberapa waktu terakhir. Bagi Kim Jong-un selaku Presiden Korea Utara, peningkatan kekuatan angkatan lautnya itu adalah sebuah keharusan karena dia menganggap situasi sekarang ini adalah situasi siap perang. Sikap ini memang sudah dimiliki Korea Utara dari masa kemerdekaan hingga sekarang. Salah satu buktinya, Korea Utara terus melakukan uji coba rudal yang pada tahun 2022 kemarin mencapai rekor tertingginya. Kebanyakan rudal ini gak cuma ditembakkan dari platform darat, tapi juga ditembakkan lewat kapal-kapal Angkatan Laut Korea Utara. Tidak berhenti sampai tahun 2022. Pada Februari baru-baru ini di tahun 2024, Korea Utara masih terus menembakkan rudal mereka ke wilayah laut yang mereka anggap sebagai percobaan. Tapi di mata Korea Selatan ini adalah sebuah ancaman. Melihat bagaimana sudut pandang dari Kim Jong-un tentang kondisi siap perang yang dibuktikan dengan uji coba rudal mereka, maka wajar
jika Angkatan Laut Korea Utara terus ditingkatkan. Bahkan mungkin saja target dari Kim Jong-un adalah agar Angkatan Laut mereka bisa mengusir Amerika Serikat dari perbatasan.